masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Kita berikan sorak-sorai bagi dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau pemilik segala-galanya dalam kehidupan kami. Engkau yang berjanji dan Engkau selalu menepati. Engkau mati di kayu salib dan bangkit untuk memberikan kepada kami keselamatan. Terima kasih Tuhan. Bila hari ini kami mempercayai segala firman yang Tuhan katakan, itu selalu benar dalam kehidupan kami. Terimalah pujian, pengagungan, penyembahan yang lahir dari hati kami ya Tuhan. Supaya menjadi korban yang harum di hadapan Tuhan. Dan kami hari ini Tuhan datang kepada Tuhan untuk kembali ingin mendengarkan firman-Mu, ingin kembali belajar firman Tuhan. Didik kami ya Tuhan, ajar kami supaya firman-Mu menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami, sumber motivasi, sumber berkat, bahkan sumber pertobatan. Karena firman Tuhan itu menyatakan kesalahan, menegur kami, memperbaiki kelakuan kami, bahkan mendidik kami di dalam kebenaran. Biarlah Engkau berbicara lewat hamba-Mu, kami siap dikuatkan, diteguhkan, diajarlah firman Tuhan. Dalam nama Yesus yang percaya bersama-sama kita katakan, amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Apa kabar semuanya? Aduh, belum semua ya. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Ini yang usianya di bawah 40 tahun angkat tangan tinggi-tinggi. Yang di bawah 40 tahun angkat tangan tinggi-tinggi. Oke, berarti semuanya ya. Tepuk tangan buat kita semua. Yang di atas 40 tahun termasuk saya angkat tangan tinggi-tinggi. Iya, tapi ada sebuah kutipan berkata begini ya. Dari Cilacap sampai ke Ponorogo. Umur sudah sicap, tapi semangat tetap jigo ya. Firman Tuhan hari ini berbicara tentang hidup orang beriman. Man of faith ya. Man of faith. Saya mohon diingatkan nanti jika waktunya sudah ya. Tinggal 5 menit, 10 menit tolong diingatkan. Nah, perhatikan baik-baik teman-teman semuanya. Saya panggil teman-teman karena semuanya adalah pemuda-pemudi. Daniel pasal 6 ayat 1 sampai 10 akan kita explore, akan kita bahas bersama-sama. Ada seorang contoh bernama Daniel yaitu man of faith. Adalah orang yang beriman, adalah orang yang teguh pendiriannya, setia kepada Tuhan, imannya teguh. Dan kita bisa belajar di Daniel pasal yang pertama bahwa dia tidak mau menajiskan dirinya dari makanan raja. Dia tidak mau makan makanan yang dipersembahkan kepada dewa-dewi. Dia tidak mau makan makanan yang dianggapnya haram pada saat itu. Intinya adalah Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego adalah orang-orang yang mau memegang iman kesetiaannya kepada Tuhan dengan kokoh walaupun mereka tinggal di pembuangan di Babel. Nah, saya ingin memberikan pendahuluan bahwa Daniel bekerja kepada pemerintah di Babel sekitar 70 tahunan. Beritahu sebelahnya katakan 70 tahunan. Apakah saya berhadapan dengan dewasa muda yang sekarang sedang bekerja? Betul? Kalau Anda kenal seseorang kerja di satu perusahaan 70 tahun, maka apa yang akan disampaikan kepada orang itu? Lama banget bro, kan begitu ya. Kenapa bro? Suka gajinya, enak, nyaman, dekat rumah, atau apa? Tapi yang jelas kalau kita lihat dari sisi employer, sisi bos, sisi atasannya, ada something, ada sesuatu yang berbeda, yang berharga. Kenapa seorang Daniel bisa 70 tahun lebih bekerja di situ? Dan bukan hanya bekerja kepada satu orang, maka Anda baca Alkitab, kitab Daniel, dia punya bos namanya Nebukadnezar, dia pernah punya bos namanya Belsasar, dia punya bos namanya Darius, dia pernah punya bos namanya Koresh. Ada 4 atasan di tempat pemerintahan yang sama 70 tahun. Dan ini adalah kehidupan sang orang yang beriman Daniel secara spesifik dalam konteks bekerja. Secara spesifik dalam konteks pemerintahan. Di mana kita bisa bekerja sebagai dokter, sebagai pengajar, sebagai menteri, sebagai staf khusus, atau apa saja. Hari ini firman Tuhan akan menolong kita bagaimana caranya orang beriman itu bersikap di dalam konteks pekerjaannya. Pada zaman Darius ya, Daniel menjadi salah satu dari 3 pejabat tinggi yang membawai 120 wakil raja di Persia saat itu. Dan ketika Darius memberikan tanggung jawab yang baru, usia Daniel saat itu kira-kira 80-an tahun. Ada yang mau kerja sampai 80 tahun? Kayaknya pensiun sudah 55-56 tahun udah pensiun ya. Tetapi zaman itu usia 80 tahunan saja masih
diperbolehkan kerja. Dia mendapat tugas dari Darius. Dan Raja Darius melihat bahwa Daniel mempunyai roh yang luar biasa dan bermaksud menempatkan Daniel di atas seluruh kekerajaannya. Yang tadinya punya teman, ada 2 lagi, tetapi tiba-tiba dia harus menjadi orang yang paling atas di antara mereka. Para pejabat tinggi, wakil raja lainnya iri hati, biasa. Di kantor kadang-kadang kalau kita mendapat promosi, kita mendapat keberhasilan, jualan lebih banyak, presentasi lebih bagus, kinerja kita, performance kita, KPI tercapai semua. Kadang-kadang ada saja yang sirik, betul? Beritahu sebelahnya, aku kenal satu orang seperti itu. Jangan-jangan orang itu adalah diriku sendiri, kalau ada bertobat saudara. Perhatikan baik-baik, kemudian mereka menjadi iri bersekongkol untuk menyingkirkan Daniel. Dan kesetiaan Daniel dalam berdoa dijadikan perangkap untuk mereka membunuh Daniel. Nyawanya terancam, tetapi walau Daniel mengetahui ada sebuah ancaman atas nyawanya, ada sebuah tantangan antara meninggalkan imannya atau tetap teguh kepada imannya. Seperti di pekerjaan, kadang-kadang kita diminta untuk membuat pembukuan ganda, kadang-kadang kita diminta nyogok sana nyogok sini, entertain dia dan itu. Nah, disitulah iman kita mulai dipertanyakan, dipertaruhkan dan diuji. Dan Daniel tetap semangat, memegang kuat imannya dengan kuasa Tuhan yang ada di dalam hidupnya. Dia tetap berdoa kepada Allahnya dan akhirnya dia diselamatkan. Mulut singa semua yang kelaparan itu menjadi mendadak kenyang. Dan Daniel akhirnya mendapat justru kesuksesan dalam pekerjaannya berlimpah-limpah. Siapa hari ini yang ingin menjadi seperti Daniel, man of God? Angkat tangan tinggi-tinggi, khotbah saya sudah selesai. Belum ya? Itu baru preview saja. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara, teman-teman ya, kita biasa lihat trailer, itu trailernya saja ya, yang sudah agak lengkap. Nah mari kita lihat bersama-sama Daniel pasal 6, tolong bisa minta dibantu untuk Alkitab. Daniel pasal 6 ayat 1 sampai ayat ke-10. Memberikan 3 pelajaran penting tentang kehidupan orang beriman di tempat kerja yang namanya Daniel. Kita lihat bersama-sama Daniel pasal 6. Ayat 3 sampai ayat yang ke-5. Mari kita pelajari. Ayat 3 sampai ayat yang ke-5. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Karena Daniel mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau suatu kesalahan. Sebab Daniel setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan dapat mendapat sesuatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini. Kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Saya tertarik membaca ayat yang terakhir tuh, kita ya. Kita baca bersama-sama, 2, 3. Kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini. Siapa yang setuju dengan saya? Kalau kita meluangkan waktu cukup lama untuk memperhatikan kehidupan seseorang. Kita jadi paparazi, kita intai, kita intip, kita observe, kita examine ya. Kelihatan gak negatifnya Bapak Ibu teman-teman semua? Kelihatan negatifnya? Kelihatan salahnya? Kelihatan kurang baiknya? Siapa merasa dalam pekerjaan sekarang, engkau merasa bahwa ada kekurangan yang saya lakukan. Harusnya saya bisa lebih, tapi saya gak lakukan itu. Angkat tangan tinggi-tinggi. Halo? Saya seminggu bekerja 5 hari, maka telatnya 3 hari. Oh ada kurangnya. Saya ketika diberikan tugas, targetnya A, saya kerjakan A minus. Oh berarti ada kelemahan. Saya diminta bos untuk mengerjakan selesai besok, ternyata lusa baru selesai. Ada kelemahan. Dan Daniel diobserve oleh banyak orang-orang hebat saat itu. Teman-teman wakil raja dan mereka saja yakin sekali bahwa Daniel kerjaannya gak ada yang salah. Luar biasa. Daniel capai target. Daniel presentasi udah dibikin. Daniel gak habiskan waktu main game sehingga besok kerjaan gak kelar, enggak. Dia 100% bahkan musuh-musuhnya mengatakan kita tidak bisa menemukan kesalahan dia. Kenapa? Inilah cara hidup orang beriman di tempat kerja. Yang pertama silakan dicatat baik-baik. Ya,
kemudian di post di Instagram, tolong di mention ya, supaya kita berteman. Yang pertama, pelajaran pertama yang kita perlu pelajari bahwa orang beriman bekerja dari kesungguhan. Beritahu sebelahnya, katakan 2, 3. Orang beriman bekerja dari kesungguhan. Mengapa demikian? Kalau kita bekerja tidak sungguh-sungguh, maka kita akan bekerja seadanya, sebisanya, ya, yang lain. Tetapi kalau kita bekerja sungguh-sungguh, maka kita akan berikan yang terbaik. Saya sangat malu, sorry sekali. Saya sangat malu dengan orang-orang yang dengan tertawa, bahagia, sukacita, dan orang Kristen. Perhatikan baik-baik yang ada di YouTube juga. Dia berkata, Pak Hanta, saya senang sekali kerja di sini. Kenapa? Gabut Pak, gabut. Maksudnya apa gabut? Saya nggak ngerjain apa-apa, tetap digaji. Hari ini teman-teman semuanya, kalau Anda tidak mengerjakan apa-apa, Anda tidak melakukan apa-apa, dan tetap digaji. Kalau bahasa kerennya shame on you gitu. Itu adalah sebuah pola kita apa? Kita mendegradasi diri kita sendiri. Jangan senang ketika kita mendapat sesuatu tanpa kita melakukan sesuatu dalam pekerjaan. Saya nggak bicara tentang konteks kasih karunia keselamatan, bukan itu. Karena kasih keselamatan itu tidak bisa kita upayakan sendiri, setuju? Ya setuju, kita sudah belajar kaum 100, kaum 200, kaum 300. Tentunya kita tahu itu. Tetapi di dalam pekerjaan ketika Tuhan utus kita orang-orang beriman di marketplace. Maka adakah kesungguhan yang kita perlihatkan kepada mereka? Ketika kita bekerja tidak ada persungutan. Ketika kita bekerja kita bisa bersyukur. Kita do the best, let God do the rest. Atau jangan-jangan kita hanya mencari tempat-tempat yang mana saya bisa nggak bekerja tapi tetap digaji. Maka makan gaji buta. Kalau kita suka dengan gaji buta, perhatikan baik-baik, berarti Anda tidak suka pertumbuhan. Dan Anda sedang menjolimi diri Anda sendiri. Kemampuan, potensi, talenta yang Tuhan berikan tidak akan pernah menjadi sempurna bertumbuh dalam kehidupan kita. Sehingga orang-orang beriman tidak cari yang mudah. Mereka cari yang perlu dilakukan. Amin. Ketika Kaleb, dia diberikan janji oleh Musa bahwa dia akan diberikan sebuah tanah di tanah Kanaan. Maka setelah Musa mati diganti oleh Yosua, Kaleb berusia 80 tahun dan dia berkata, Yosua, dulu Musa pernah janji sama saya. Tuhan pernah janji sama saya lewat Musa bahwa saya harus diberikan sebuah tanah di Kanaan. Berikan saya Hebron. Dan Hebron adalah tempat di mana orang enak hidup. Orang enak adalah orang yang jauh lebih besar daripada orang yang dilawan oleh Daud. Yang dilawan Daud namanya Goliat. Orang enak lebih gede dari Goliat. Kalau Goliat tingginya hampir 1 ring basket. Kalau enak melebihi ring basket. Kenapa Kaleb tidak minta yang mudah? Berikan aku tanah yang gampang yang gak ada musuhnya. Tapi dia minta tanah yang musuhnya berat. Karena Kaleb yakin bersama dengan Tuhan gak ada yang gak bisa dijalankan. Amin. Nah pertanyaannya apakah kita punya kesungguhan dalam bekerja? Atau kita just take it for granted? Apakah kita hanya sekedar ya kerja ya yang kaya juga bosnya. Ya. Kita gak punya sebuah purpose yang betul-betul saya kerja di sini untuk apa? Ya. Maka kita perlu tahu bahwa Tuhan berikan saya pekerjaan. Itu supaya apa? Supaya saya jadi berkat di situ. Supaya saya bertumbuh dalam potensi maksimal saya. Supaya saya belajar sesuatu. Mungkin supaya saya juga mendapatkan pasangan hidup. Kita nggak pernah tahu. Yes or yes? Maka perhatikan di sini kata melebihi di situ. Ya, perhatikan. Ya, ayat yang ketiga. Daniel melebihi. Apa yang melebihi? Bajunya lebih panjang, ukurannya lebih lebar. Apa yang melebihi? Nah, maka bahasa Aram, ya dikatakan di situ ya Daniel pakai Aram, ada juga Ibrani di Perjanjian Lama. Maka kata melebihi itu ternyata hitpal, H-I-T-P-A-A-L, hitpal. Dan hitpal itu bentuknya verb, bentuknya kata kerja. Jadi melebihi itu bukan noun, bukan perawakannya, bukan kata benda, bukan kata sifat adjektif, bukan keterangan adverb, tetapi verb. Yaitu kata kerja. Berarti Daniel melebihi. Apa yang melebihi? Cara kerja dia. Halo? Amin? Dan kata hitpal ternyata artinya distinguish oneself. Atau membedakan dirinya dari yang lain. Apakah kita berbeda di kantor kita atau kita sama. Atau berbeda karena kita lebih jeblok daripada yang lain. Ini pertanyaan buat kita. Apakah kita sungguh-sungguh bekerja di tempat yang Tuhan berikan kepada kita dan kita lakukan yang terbaik. Bukan asal-asalan. Ya. Bedakan diri kita dengan orang lain. Daniel berbeda dengan orang-orang yang tidak percaya lainnya. Tanya sebelahnya, apakah kita berbeda dengan mereka yang belum percaya Kristus di kantor kita?
Halo? Halo? Atau sama? Atau mungkin lebih parah kita? Halo, ketika mereka maki-maki 2 kali, kita 22 kali. Ketika mereka mengeluh sekali, kita mengeluh setiap hari. Apakah itu warna yang kita mau berikan? Apakah itu terang yang kata firman Tuhan? Jadilah engkau terang. Apakah itu garam yang kita katakan bahwa kita perlu mempengaruhi orang lain? Ya, mempengaruhi, pengaruh baik atau pengaruh buruk. Ini tantangan bagi kita. Orang beriman bekerja dari kesungguhan. Amin. Maka saya berkata kepada keluarga saya, kalau saya kerja sungguh-sungguh, saya bisnis sungguh-sungguh, saya pelayanan sungguh-sungguh, saya kalau liburan juga sungguh-sungguh. Halo. Amin. Kerjanya sungguh-sungguh, liburannya ancol terus kan. Ya, kalau kita diberkati Tuhan bolehlah cari pantai lain ya. Amin ya Bapak Ibu ya, teman-teman semua ya. Sungguh-sungguh kita berikan yang terbaik bagi keluarga kita. Nah, kata roh yang luar biasa, ternyata kata roh itu ruah ya, spirit of man. Spirit of man bicara semangat seorang pria, atau ruah bicara mind, pikiran. Berarti spirit atau roh luar biasa, kita belum mengenal Roh Kudus pada zaman perjanjian lama. Roh Kudus hanya hinggap kepada beberapa orang. Beda dengan hari ini Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan buat kita. Beritahu sebelahnya hari ini kan, peringatannya betul. Tapi ketika kita terima Yesus, kita sudah terima Roh Kudus penuh. Ya, jadi bukan 2 event yang berbeda, event yang sama. Saya terima Yesus, langsung Roh Kudus diberikan buat kita. Oke. Dan perhatikan baik-baik, ternyata Daniel mempunyai semangat dan pola pikir yang melebihi orang-orang semua. Karena itu mereka iri. Kok cara kerja dia bagus, kok hasilnya bagus. Itu semua dimulai dari apa? Dari pola pikir, dari semangat, dan dia bekerja dari kesungguhan. Ayat keempat, mereka tidak mendapat alasan apapun. Tidak dapat alasan apapun. Kenapa? Karena Daniel setia, tidak lalai, tidak salah dalam pekerjaannya. Oh, luar biasa. Siapa yang pengen punya anak buah seperti itu? Saya pengen orang sales saya seperti itu. Saya pengen juga trainer saya seperti itu. Saya pengen semua orang seperti itu. Ya, pertanyaannya adalah apakah saya bisa seperti itu? Itu pertanyaannya. Mari hari ini kita berubah, kita bertobat. Jadilah berbeda di tengah-tengah kumpulan di mana engkau berada, di kantor, pekerjaan, di kampus, di kuliah. Karena apa? Karena kita punya spirit of man. Kita punya semangat pola pikir kerajaan yang mana Tuhan akan berikan kepada kita kekuatan untuk kita melewati semua tantangan dalam kehidupan. Yang kedua, pelajaran yang kedua yang kita belajar dari Daniel adalah ayat ke-6 dan ayat ke-9 kita lanjutkan. Lalu bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja. Serta berkata kepada Daniel, ya Raja Darius. Serta berkata kepadanya, ya Raja Darius, kekalah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri, bupati telah mufakat. Telah mufakat. Supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan. Agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia. Kecuali kepada tuanku ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu ya raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah. Menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dan larangan itu. Perhatikan baik-baik. Yang pertama orang beriman bekerja dari kesungguhan. Yang kedua orang beriman bertemu dengan tantangan. Ya atau ya? Siapa bilang kita percaya kepada Yesus tidak akan bertemu dengan masalah persoalan, kesulitan, tantangan, bahkan penderitaan, aniaya. Itu menjadi bagian kita sebagai murid Kristus. Maka kita tidak bisa berkata, Tuhan aku hanya ingin kebangkitanmu saja tetapi tidak mau kematiannya. Kita tidak bisa berkata bahwa kita hanya ingin kekekalan, keselamatan, hidup di sorga yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi kita tidak mau penderitaannya, tidak bisa. Justru saya ingin sampaikan hari ini, tanpa penderitaan kita tidak akan pernah serupa Kristus. Amin. Melayani tanpa diberikan persembahan kasih itu juga bisa penderitaan. Setelah melayani orang gak bilang terima kasih itu juga bisa dibilang penderitaan. Setelah melayani nasi kotak kurang satu dan ternyata itu buat aku gak ada nasinya, itu juga penderitaan. Itu baru penderitaan kecil. Mau salaman dengan gembalanya sambil salam, mukanya melengos, lihat yang lain. Itu juga penderitaan. Belum kita bicara di luar gereja. Ketika kita menginjil digambar orang. Ketika kita sampaikan sesuatu, orang marah kepada kita. Orang tendang kita karena kita Kristus. Ada banyak penderitaan di luar sana.
Dan ini hal-hal yang perlu kita sadari bahwa setiap orang beriman pasti akan bertemu tantangan dalam kehidupannya. Halo? Beritahu sebelahnya jangan berharap hidup semakin mudah. Beritahu sebelahnya katakan berharaplah kamu semakin kuat. Amin. Jangan berharap bahwa masalah semakin sedikit. Berharaplah bahwa engkau semakin berpengetahuan. Jangan berharap iblis liburan. Tapi berharaplah engkau selalu semakin dekat dengan Tuhanmu. Amin. Baca Alkitab akhir zaman. Paulus selalu menyerukan kepada 3/4 kitab perjanjian baru yang dia tulis. Musuh akhir zaman adalah apa? Ajaran sesat. Saya bersyukur ketika pandemi ada Instagram yang kemudian semua pengkhotbah bisa diekspos. Semua pengkhotbah bisa dinilai. Semua pengkhotbah bisa dicek apakah khotbahnya sesat atau enggak. Apakah khotbahnya hanya bagian-bagian sekedar motivasi-motivasi belaka, pengajaran dunia, apakah benar-benar sesuai dengan konteksnya. Ini tantangan bagi kita semuanya, apakah kita mau sungguh-sungguh menghadapi tantangan dengan kekuatan yang Tuhan berikan. Dan kata telah mufakat itu artinya sudah berunding bersama. Ini artinya sebuah kejahatan yang direncanakan. Yesus kurang baik apalagi teman-teman. Dia berjalan berkeliling berbuat baik, dia mendoakan orang, menyembuhkan orang kusta, lumpuh, buta. Tapi tetap saja ada orang yang merencanakan kejahatan kepada dia. Kalau kita hari ini berkata, Pak Anta, saya perlu keluar dari gereja ini. Kenapa? Karena saya gak bertumbuh di gereja ini. Beritahu sebelahnya, klise. Orang keluar gereja dengan alasan saya tidak bertumbuh. Firman Tuhan berkata, Paulus menanam, Apolos menyiram. Kadang-kadang Paulus menyiram, Apolos menanam. Suka-suka siapa menyiram, siapa menanam. Yang memberikan pertumbuhan siapa? Yang memberikan pertumbuhan siapa? Ketika Anda berkata bahwa saya tidak bertumbuh di gereja ini, Anda sedang berkata Tuhan tidak membuat saya bertumbuh. Bukan pendetanya, bukan gembalanya, bukan koordinatornya. Bukan musiknya kurang angkat nih. Ya udah diangkat aja. Sambil nyanyi naik ke atas, ya kan? Pakai mesin kan bisa tuh. Ya. Yang memberikan pertumbuhan Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah Tuhan paksa Anda untuk bertumbuh? Tidak. Maka Yohanes 3:16 dikatakan, barang siapa yang percaya kepada dia akan mendapatkan hidup kekal. Karena begitu besar kasihnya kepada dunia ini, maka ia mengaruniakan anak yang tunggal, Yesus Kristus. Barang siapa? Pilihan di tangan Anda. Anda mau percaya, terima kekekalan. Anda tidak percaya, terima hukuman. Ini pilihan buat kita semua. Sehingga bertumbuh tidak bertumbuhnya seseorang, itu dari keputusan yang dia buat setiap saatnya. Amin. Saya mau tanya, apakah Yudas menjadi pengkhianat gara-gara gurunya kurang hebat? Khotbahnya kurang bagus si Yesus itu? Enggak bisa. Yesus sudah khotbah terbaik. Yesus sudah luar biasa. Dia juga sudah melihat keajaiban-keajaiban dilakukan oleh Yesus. Tapi ternyata dia juga gak percaya. Maka orang yang gantung diri adalah orang yang tidak percaya Tuhan. Titik, that's it. Halo? Karena Tuhan berkata hidup yang kumiliki bukan milik aku lagi. Titik, amin. Beritahu sebelahnya hidupmu bukan milikmu. Apalagi dompetmu. Orang hidupnya aja bukan milik kita. Amin. Wah enak sekali kalau kita belajar firman Tuhan. The truth will set you free. Halo? Ya, Tuhan yang cukupkan kita. Tuhan yang tolong kita. Kita bertanding bertempur sebagai tentara. Bosnya siapa? Yesus. Kalau kita tentaranya Yesus, kita gak usah bingung pulang kemana, pasti ke surga. Halo? Nah perhatikan baik-baik di sini. Ketika kita belajar hari ini, maka Yudas pun punya mentor, punya preacher, punya gembala yang hebat. Tetap aja dia memutuskan untuk tidak bertumbuh. Jadi bertumbuh tidak bertumbuhnya. Beritahu sebelahnya katakan, it's you. Mau atau enggak? Amin. Mau atau enggak? Ada orang yang bergereja dengan penuh fasilitas enggak bertumbuh. Ada orang yang bergereja sangat minim fasilitasnya, bertumbuh. So, ini keputusan kita semua. Amin. Dan perhatikan baik-baik. Kita perlu bertumbuh karena kita bertemu dengan tantangan. Orang beriman kan bertemu dengan tantangan. Dan mereka telah mufakat kejahatan yang direncanakan. Perhatikan baik-baik. Teman-teman, menurut teman-teman, wakil-wakil raja lainnya ini berencana untuk apa? Menyakiti Daniel? Untuk apa? Kasih dia pelajaran? Untuk apa?
untuk bunuh loh. Karena dimasukkan ke dalam singa, itu mereka nggak main kartu di dalam singa itu enggak. Lalu ngobrol sambil komsel, sambil cool gitu, enggak. Itu pasti dicaplok dan mati. Buktinya setelah Daniel dimasukkan orang yang inisiatif itu, mati semuanya. Ini bukan rencana untuk menyakiti. Ini bukan rencana untuk memberikan pelajaran. Ini a plan to murder. Bayangin loh, bisa ada orang jahatnya seperti itu. Kenapa? Karena di luar Kristus. Yang menjadi masalah kalau kita di dalam Kristus masih begini. Berarti belum tentu Kristus ada di dalam dirimu. Oh, Alkitab jelas ya, orang kikir aja belum tentu, orang kikir aja nggak masuk surga. Karena saya percaya orang yang sudah terima Yesus, keinginan menolong, memberi, menjadi berkat itu harus ada. Tidak ada berarti belum terima Yesus. Amin. Ya. Nah, perhatikan baik-baik di sini, hidup benar itu bukan agar disukai manusia. Hidup benar itu untuk menyenangkan Tuhan. Coba diulang ke sebelahnya. Hidup benar bukan supaya disukai manusia, tapi disenangi Allah. Maka para rasul berkata kepada mahkamah agama, silakan dipilih aja. Melakukan yang dikenan oleh Tuhan atau manusia. Kalau saya pilih yang dikenan Tuhan. Ya. Ada tantangan yang dihadapi hari ini. Jika di kantor, di perusahaan, di kampus, di keluarga besar, dimanapun. Ada orang-orang yang belum percaya. Orang-orang yang belum mengenal Kristus. Saya katakan begitu. Karena orang yang sudah mengenal Kristus nggak akan plan to murder. Sepakat? Sepakat? Ya, kita perlu konsep kerohanian kita tuh jelas. Ya, kita nggak bisa pilih Tuhan 50%, Mamon 50%. Ya udahlah Tuhan 90% lah ya, Mamon 10%. Nggak bisa. Lalu kita memprioritaskan Tuhan. Tidak, prioritas itu berubah. Prioritas itu ada bagian yang tidak diberikan. Tapi Tuhan dipilih satu-satunya yang terutama dalam diri saya. Halo? Beritahu sebelahnya Tuhan bukan prioritas. Tuhan itu wajib. Amin. Saya bukan memilih Tuhan di antara Mamon lalu Tuhannya 90%, Mamonnya 10%. Enggak, saya pilih Tuhan 100%. Amin. Nah bagi kita, jika kita ada orang-orang yang mau menjahati kita, maka Amsal 24 ayat 15 sampai 16 mari kita baca. Ya, ayat ini sangat-sangat indah. Janji Tuhan buat kita. Saat ada orang yang ingin menjatuhkan Anda, maka Tuhan berjanji Amsal 24 ayat 15 dan ayat yang ke-16. Muka saya kincolong sekali di situ ya. Kita baca dengan suara yang keras. 2, 3. Jangan mengintai kediaman orang benar seperti orang fasik. Jangan merusak rumahnya. Ayat 16. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Yang menjadi bencana lainnya adalah seringkali ayat 16 dikhotbahkan tapi ayat 15 nggak dibaca. Maka ada sebuah khotbah yang saya dengar langsung di hadapan saya. Seorang hamba Tuhan yang lulusan doktor dari Amerika dan dia berkata begini. Kalau dalam kehidupan saudara dan saudara memang harus jatuh, jatuhlah. Saya udah mulai ngangkat kepala. Hah? Maksudnya apa itu? Ya, nggak apa-apa, silakan jatuh. Kalau Anda memang harus jatuh, jatuhlah. Karena janji Tuhan berkata, kalau engkau jatuh, maka Tuhan akan mengangkat lagi. Perhatikan baik-baik. Ayat ini konteksnya bukan kita jatuh sendiri. Bukan kita sukarela jatuh, tapi dijatuhkan. Kalau Anda jatuh sendiri, sukarela, Tuhan gak angkat. Itu namanya pengen, demen. Halo? Halo? Nah makanya sampai saya perlu bikin podcast khusus ya. Di YouTube itu kita membahas hal-hal kecil yang diakui sebagai kebenaran, kita coba lihat lagi apakah itu artinya. 2-3 orang berkumpul aku hadir, apakah benar itu artinya begitu? Oh ternyata bukan. Biar penasaran kan begitu. Ya. Nah perhatikan baik-baik. Tuhan berjanji kalau sampai ada orang fasik ya, merencanakan kejahatan mau menjatuhkan Anda, mengintip di rumah Anda, cari cara untuk menghancurkan Anda. Percayalah, Tuhan melihat apa yang dia lakukan kepada Anda. Ya, Anda mungkin jatuh karena perbuatan dia. Tapi Tuhan akan angkat kembali. Lebih make sense? Amin? Beritahu sebelahnya, jadi jangan sengaja jatuh. Kalau dijatuhkan orang, kita tidak bisa mengendalikan apa yang di luar kita. Tapi apa yang di dalam kita,
oleh kuasa Roh Kudus kita bisa mengendalikan diri kita. Amin. Dan yang ketiga terakhir, orang beriman bekerja dari kesungguhan. Orang beriman bertemu dengan tantangan. Dan ayat ke-10 dikatakan, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Pergilah ia ke mertuanya. Oh bukan. Pergilah ia ke orang tuanya. Oh bukan juga ya. Pergilah ia ke teman-temannya yang punya jabatan tinggi. Oh tidak juga ya. Pergilah ia ke Darius. Lalu dia komplain apa hubungannya ibadahku dengan omset yang kuberikan kepadamu. Apa hubungannya kerjaan dengan kerohanian. Oh ternyata tidak juga begitu. Tetapi Daniel pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya. Kita baca bersama-sama 2, 3. Seperti yang biasa dilakukannya. Amin. Ayat terakhir. Perhatikan baik-baik. Ketika kita bertemu dengan tantangan, masalah, kesulitan, pencobaan, halangan, hambatan dalam kehidupan kita, apa respon pertama kita? Langsung ingat istri, minta tolong ke dia. Ya, make sense ya. Langsung ingat ada orang kaya yang punya kuasa. Langsung ingat kita punya kenalan, ada di situ kita bisa kolusi sedikit. Atau apa? Atau kita punya kenal orang yang jabatannya tinggi. Waduh. Saya oke saja. Hidup saya pun seringkali ada orang banyak yang bantu. Pertanyaannya adalah, respon pertama kita ketika ada tantangan dalam kehidupan kita, ada orang menjatuhkan kita, kepada siapa kita datang? Ini jadi penting. Lalu kemudian setelah kita datang kepada dia, lalu Tuhan berikan kita hikmat, silahkan saja. Tapi yang jelas, Daniel langsung datang kepada Tuhan. Maka orang beriman di dalam konteks pekerjaan harus bekerja dari kesungguhan. Orang beriman akan bertemu dengan tantangan, kesulitan, masalah, persoalan. Dan yang ketiga, orang beriman berespon dalam kebenaran. Amin. Semua kita terima masalah, betul. Apakah responnya sama? Belum tentu. Ada orang yang berespon main ayunan pakai leher. Ya, siapa yang pakai tasnya namanya Kate Spade? Ada tanya, ada pakai tas itu? Merek mahal. Lalu dia main ayunan pakai leher. Dia tulis surat untuk anaknya dan di dalam suratnya ditulis apa? Saya begini karena bapakmu, gitu kira-kira. Ya, sampai mati pun masih menyalahkan orang lain. Padahal matinya dia, kesalahan dia sendiri, pilihan dia sendiri. Nah saya nggak tahu apakah generasi muda kita generasi yang cemen, yang cupu, yang gak punya kekuatan, yang mudah tawar hati di masa kesesakan. Maka generasi muda di gereja kita dari dini mungkin kita ajarkan Alkitab. Pengajaran yang benar, yang kuat. So mereka menjadi murid Kristus yang kuat dari awal. Amin. Bahkan di gereja kita kelas 4 SD udah mulai diajak cool. 4 SD lewat Zoom. Ya, setiap hari Rabu anak saya itu cool. Ya, dengan 15, 12, 9 orang, wah, ketawa-ketawa firman Tuhan disampaikan. Supaya sedini mungkin mereka tahu persekutuan itu penting. Firman Tuhan berkata Ibrani 10:25, jangan jauhkan pertemuan-pertemuan ibadah. Pertemuan ibadah, epi sinagog. Ya, yang artinya adalah pertemuan perkumpulan orang-orang beriman. Bukan gereja, pertemuan persekutuan. Dan ayatnya dikatakan, lakukanlah itu apa? Dalam kondisi yang hari Tuhan kian mendekat. Kamu harus makin sungguh-sungguh melakukannya. Waduh, berarti kita nih perlu terus bersekutu, ikut cool komunitas terus. Ya, bersekutu supaya ada kekuatan di situ. Daniel datang kepada Allah, berlutut, berdoa, memuji Tuhan. Sama seperti respon teman-teman yang lain. Saya sebut biar cepat namanya SMA ya. Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka orang-orang SMA ini. Daniel 3, 17, 18. Oke, Daniel 3 ayat 17 sampai 18. Silakan dibukakan ayatnya. Hal yang sama ketika Nebukadnezar punya patung yang tinggi. Mereka wajib menyembah. Dan mereka 3 orang SMA ini tidak mau menyembah. Apa yang dikatakan? Akan dicemplungkan, dilemparkan, dibakar hidup-hidup. Tapi mereka berkata, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami. Dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Kemudian, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu.
Sebuah keputusan sikap yang luar biasa. Dia tahu hukumannya mati, Daniel tahu hukumannya mati, SMA tahu hukumannya mati. Tapi mereka tidak bergeming, tetap teguh, tetap kuat, berespon di dalam kebenaran. Amin. Amin. Beranikah kita seperti itu? Ada proyek yang mengharuskan saya memberikan gimmick. Ada proyek yang mengharuskan saya memberikan sesuatu yang saya tahu itu tidak benar apa yang saya lakukan. Maaf, untuk memberikan itu saya tidak bisa. Tetapi memberikan coaching gratis, memberikan training gratis, memberikan mentoring gratis saya bisa berikan. Tapi yang tadi saya nggak bisa. Nggak ada proyek nggak apa-apa. Karena apa? Yang kasih proyek berkat itu Tuhan, bukan mereka. Mampukah kita punya keyakinan itu? Halo? Jangan-jangan demi semangkok kacang merah kita jual hak kesulungan. Jangan-jangan demi semangkok mie instan kita jual waktu kita melayani Tuhan. Jangan-jangan demi tidur di atas bantal 1 jam maka kita tidak bangun pagi datang ke gereja minggu itu libur. Ini hal sederhana bagi kita. Tetapi perhatikan nyawa mereka pun mereka pertaruhkan karena imannya. Respon di dalam kebenaran dan kata biasa dilakukannya. Berarti Daniel tidak hanya datang kepada Tuhan di saat susah. Di saat-saat apapun dalam hidupnya, dia tetap mendatangi Tuhan. Ya, tidak dipengaruhi situasi. Dan saya tutup dengan statement ini. Bagaimana Anda berespon terhadap kesulitan menunjukkan siapa sumber kekuatan Anda. Beritahu sebelahnya katakan, bagaimana Anda berespon terhadap kesulitan menunjukkan siapa sumber kekuatan Anda. Ketika kita ada masalah persoalan datang kepada Tuhan, itulah sumber kekuatan kita. Ketika ada masalah persoalan kita lawan sendiri, berarti kita mengandalkan diri sendiri. Oleh karena itu mari berdiri bersama-sama. Beritahu sebelahnya katakan orang beriman. Bekerja dari kesungguhan. Untuk Tuhan bukan untuk manusia. Amin. Do the best. Jadi sales yang terbaik, accounting yang terbaik. Customer service yang terbaik, resepsionis yang terbaik. Ya, bahkan saya diajar oleh mentor saya berpuluh-puluh tahun yang lalu, kalaupun Tuhan kasih kamu kesempatan menjadi tukang sapu, sapulah sebersih mungkin, lebih kinclong dari orang menyapu. Halo? Amin? Itulah yang Tuhan berikan kepada kita. Minta baju, kasih sekaligus jaketnya. Yang kedua beritahu sebelahnya, orang beriman bertemu dengan tantangan. Ada saja orang yang gak suka dengan kita, iri, merencanakan kejahatan. Tapi tenang, musuh kita bukan darah dan daging. Tetapi penguasa di udara, kita serahkan kepada Tuhan. Amin. Dan yang ketiga beritahu sebelahnya katakan, orang beriman berespon dalam kebenaran. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami percaya firman-Mu memberikan kami kekuatan. Firman-Mu memberikan kami sebuah prinsip untuk kami hidupi bersama-sama sebagai orang beriman yang bekerja. Di perusahaan, di kampus, di kuliah, dimanapun Kau tempatkan kami. Biarlah Tuhan, poin-poin firman Tuhan hari ini menjadi ingat-ingatan kami. Roh Kudus Engkau yang ada di dalam kami, Engkau memampukan kami untuk melakukannya. Memampukan kami hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan dan bahkan berjalan di dalam segala perintah-perintah Tuhan. Bila hidup kami terus dipenuhi dengan firman-Mu dan Tuhan membuat kami berhasil. Sama seperti yang Kau lakukan ya Tuhan untuk Daniel. Maka Daniel pasal 11, pasal 22 dikatakan, Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu. Sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Daniel diselamatkan Tuhan. Dan yang kedua ayat 26. Raja Darius berkata, bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Ternyata penginjilan tidak berbicara tentang kita berseru-seru kepada orang supaya terima Yesus. Ternyata penginjilan bisa terjadi tatkala kita hidup sebagai orang yang beriman. Dan tatkala iman itu kita hidupi, dampaknya orang-orang bisa melihatnya. Bahkan Daniel tidak berkhotbah bagi mereka. Tapi Darius berkata, semua orang di negeri ini harus percaya kepada Allahnya Daniel. Luar biasa. Tuhan akan mengubahkan kehidupan kita dimanapun kita berada. Dan Tuhan akan memakai kehidupan kita yang sudah diubahkan untuk mengubahkan kehidupan orang-orang lain. Amin.
Terima kasih Bapak yang baik. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan.